Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat siang, Mas Kesit. Ini kan kita lihat perjuangan Garuda Muda patut harus diapresiasi karena ini menjadi sejarah baru sampai di titik ini. Nah, kalau Anda melihatnya sendiri, performa timnas U23 selama gelaran Piala Asia kemarin seperti apa? Ya, selamat siang, ya sore. Jadi kalau kita simak penampilan tim U23 Indonesia kiprahnya di ajang Piala Asia sebagai tim debutan, sebenarnya apa yang dicatat oleh tim U23 Indonesia ini sudah melampaui target, ya, bahkan sudah melampaui ekspektasi dari masyarakat sepak bola Indonesia. Tim ini awalnya hanya diprediksikan atau ditargetkan lolos dari fase grup di Piala Asia, tapi kemudian bisa terus melaju di babak semifinal, bahkan juga kemudian tampil di perebutan tempat ketiga, walaupun Indonesia akhirnya gagal, tapi secara keseluruhan sebenarnya apa yang dicapai oleh tim U23 Indonesia ini adalah sebuah keberhasilan, ya, sebuah keberhasilan di mana tim yang sebelumnya tidak disangka-sangka akan melaju hingga babak perempat final ternyata mampu melampaui target yang dibebankan. Ini artinya sebuah capaian yang menurut saya sangat positif, ya, untuk menjadi bekal kemudian bagi sepak bola Indonesia secara umum dan juga bagi para pemain tim U23 yang notabene juga merupakan pemain-pemain yang tergabung di dalam timnas senior. Begitu. Baik, lantas kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil Bung Kesit yang bisa nantinya diterapkan untuk World Cup, seleksi World Cup nanti yang akan mulai digelar Juni nanti? Ya, pemain-pemain timnas senior itu memang juga didominasi oleh pemain-pemain tim U23. Ya. Ada Hasan, ada Justin Hubner, kemudian ada Bintang Sulaiman. Ya. Jadi pengalaman mereka tampil di U23, saya pikir menjadi sebuah bekal yang bagus juga, yang sangat positif, karena mereka nantinya akan menjadi inti dari kekuatan tim timnas senior menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan juga menghadapi Filipina. Ya, kita masih punya dua pertandingan penting yang akhirnya akan menentukan apakah Indonesia nanti akan bisa lolos ke fase berikutnya, ke putaran ketiga. Dan peluang itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh para pemain U23, yang tadi saya katakan juga merupakan pemain-pemain utama di timnas senior seperti Marcelino Ferdinand juga Ebro Arif dan Faris Rida. Ini adalah satu ajang di mana mereka terus dapat memberikan sebuah permainan, ya, yang diharapkan akan meningkat performanya, dan ini bekal yang baik sebelum menghadapi tandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya ada Irak dan juga Filipina. Jadi ini capaian yang menurut saya sangat positif, ya, bagi individu para pemain, walaupun kita tidak mampu lolos ke Olimpiade, tapi setidaknya pengalaman berharga sudah didapatkan oleh pemain-pemain ini karena menghadapi tim-tim yang secara kualitas memang lebih bagus, secara peringkat juga lebih bagus, dan persaingannya betul-betul menjadi ujian karena Piala Asia ini adalah sebuah ajang di mana tim-tim yang berlaga adalah tim-tim yang punya pengalaman, tim-tim yang secara peringkat itu jauh di atas Indonesia, dan sukses Indonesia mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, menyingkirkan Korea Selatan, walaupun kita kalah lawan Uzbekistan juga kalah lawan Irak, tapi dari sisi capaian, saya pikir ini sudah sangat luar biasa. Baik, kalau para pemain kita sudah mendapatkan pengalaman dari pertandingan-pertandingan kemarin, nah kalau dari tim supportnya ada PSSI di sini, apa kira-kira yang bisa disupport lebih supaya latihan timnas Garuda Muda kita ini bisa lebih maksimal untuk kualifikasi Piala Dunia nanti, Bung Kesit? Ya, yang pasti sambil menunggu jadwal menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, kompetisi juga sudah akan berakhir, ya, saat ini sudah memasuki Championship Exchange di Liga 1, ya, artinya masih ada beberapa pemain yang juga akan membela klubnya masing-masing di babak empat besar Liga 1. Yang paling penting adalah bagi persiapan timnas senior ini dapat dilakukan secara optimal, ya. PSSI harus bisa memberikan satu program, ya, uji coba menghadapi tim yang kelasnya bisa mungkin di atas Indonesia atau minimal sejajar, sama levelnya, sehingga para pemain kita akan lebih terbiasa nanti pada saat menghadapi tekanan-tekanan dari tim-tim yang levelnya memang di atas Indonesia. Kita tahu lah Irak di atas Indonesia, tapi Filipina kan sebenarnya sejajar dengan Indonesia, ya.
uji coba akan sangat menjadi penting bagi timnas senior sebelum menghadapi rangkaian lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik, kita harapkan semoga pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk pemain kita dan juga tim supportnya ini bisa mengerahkan seluruh kemampuan sehingga latihan bisa maksimal nantinya sehingga pada saat kualifikasi mimpi dari pemain timnas Garuda Muda Indonesia dan juga mimpi kita semua ini bisa tercapai. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kami pengamat sepak bola Bung Kesit Budi Handoyo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Bung Kesit. Terima kasih.